Happy Treatment bersama Rumah Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Edukasi, jumpa lagi dengan Kak Basu dari Fisioterapi Indonesia di Rumah Edukasi. Nah, kali ini Kak Basu ingin berbagi nih, di mana ada pasien Kak Basu yang kemarin dapat keluhan nih dari orang tua, dan ternyata setelah kita analisa terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ya. Apa itu? Yaitu terjadinya dislokasi sendi panggul, khususnya panggul kanan yang saat ini adik kanan betul ya Bun ya? Iya, kanan betul. Panggul kanan. Nah, seperti apa sih ciri-cirinya yang bisa merujuk kok sampai punya diagnosa ke sana? Nah, itu kita bisa merujuk ke sana karena ada keluhan dari pasien. Nah, keluhannya seperti apa? Mari kita dengarkan langsung dari bunda pasien. Awalnya itu kan Mizan bisa didudukin kayak gini mas, biasa kayak gini, terus dimandiin juga bisa. Terus tahu-tahu itu dia nggak mau sama sekali duduk kayak gini. Terus tidur pun juga nangis-nangis terus. Pokoknya nggak nyaman lah. Dan yang paling kerasa banget itu saat dia digendong. Digendong itu dibuka gitu dia nangis jerit-jerit kayak waktu pertama kali dia sakit gitu. Terus kok kayak gini, terus akhirnya saya tanya-tanya jenengan itu. Oke. Berarti seperti contoh ketika kita mau gendong itu susah gitu ya. Iya, betul. Biasanya kan kita instruksikan untuk gendongnya pengkeh ya. Apa pengkeh itu dibuka apa? gitu ya. Kedua Kangguru. kangguru ya. Nah, kita kan instruksinya seperti itu. Nah, ketika mau melakukan gendong seperti itu dia merasa kesakitan, susah untuk melakukan itu. Kemudian saat kita mau turun dari gendongan itu pun dia juga merasa kesakitan gitu ya. Betul. Oke, kemudian ketika tidur lebih sering rewel. lebih sering rewel. Tiap malam tuh nggak ada jeda nggak bangun. Jadi dia mesti bangun. Jadi kita harus, biasanya tuh kalau miringin posisi dia itu tiap 3 jam. Itu hampir tiap 1,5 jam tuh dia bangun gitu. Kita harus dibolak-balik pun kadang dia nggak mau. Harus dipangku kayak gitu. Mungkin nyeri banget gitu ya. Iya, mungkin ya. Oke, padahal di sini juga sudah bunda ini sudah istiqomah sekali untuk melakukan pencegahan ya, di mana rutin stretching sudah kita ajarkan, kemudian dikasih ganjel di antara dua kakinya itu sudah rutin dilakukan sama bunda di rumah. Cuman memang qadarullah spastiknya itu kemarin lebih nambah lagi karena adik ini sempat drop. Jadi mungkin sebab itu kemudian spastiknya makin nambah karena dia juga kondisi ototnya itu hipotonus. Itulah yang menyebabkan terjadinya sedikit dislokasi. Tapi alhamdulillah baru sedikit ya kemarin ya Bun ya, waktu di ronsen itu ya. Iya, waktu di ronsen masih dikit banget. Ya. Masih katanya masih bisa dimaksimalkan gitu. Iya, dengan latihan dan sebagainya. Nah, kemarin waktu latihan itu di reposisi kemudian dapat kan kita saya minta konsultasi sama dokter tuh. Kemudian waktu konsultasi sama dokter saya mikirnya sudah Pak sudah jauh, apalagi kemungkinan harus operasi ya gitu. Ternyata alhamdulillah dokternya memberikan arahan untuk diberikan Bun, di bandage ya. Iya, dibuntel gitu. Dibuntel gitu ya. Gitu. Saya sendiri juga lupa waktu itu nggak punya pemikiran ya kita buntel dulu untuk mengurangi refleks nyalangnya, kemudian memberikan efek nyaman gitu, sehingga harapannya yang tadinya mau keluar yang itu baru keluar sedikit bisa balik lagi. Alhamdulillah kemarin dapat saran dari dokter seperti itu, akhirnya kita praktekkan dengan apa? Nah, dengan elastic bandage ini. Nah, nanti ayah bunda di rumah bisa dapatkan ini di apotek terdekat ya. Kita nggak promosi ya. Oke. Baik ayah bunda, mari kita langsung praktekkan aja bagaimana cara memberikan bandage atau buntel pada kondisi dislokasi panggul. Oke, bagaimana cara melakukannya? Yuk kita lihat aja. Ini boleh saya buka Bu? Monggo. Permisi ya Mas Mizan ya. Buka dulu ya. Ya gitu jawab dong. Iya gitu. Lagi ngunyah. Terutama kalau habis digendong tuh diangkat gitu mas, cuma diturunkan badannya aja tuh langsung ya gitu. Jadi refleks kagetnya juga meningkat. Oh gitu ya. Oke. Oke, yang pertama nih posisi bandage-nya tergulung seperti ini, kemudian Ini sisinya kan yang tergulung itu di atas atau di bawah?
Nah, sekarang posisinya di atas seperti ini. Yang tergulung di atas, bukan di bawah ya, tapi di atas gini. Kemudian kita tempelkan di sini, di pangkal paha. Ya. Mutarnya ke luar dulu. Keluar. Putaran pertama di sini untuk ngunci dulu. Oke, cukup 1 kali putaran. Kemudian kita tarik ke belakang. Nah, sendi panggul itu kan di sini. Ya. Nah, kita tarik pas di sendi panggul itu. Kemudian kita angkat panggulnya. Sip. Oke, sambil kita agak tarik bandage-nya. Nah, kita lingkarkan di panggul. Oke. Ini turun ke bawah. Masuk lagi ke paha. Oke. Ini turun ke bawah, masuk lagi ke paha, makin ke atas. Oke. Buntel lagi ke bagian sendi panggulnya, tarik lagi ke panggul. Nih. Buntel lagi. Oke. Masuk lagi ke paha dalam. Ke paha dalam. Agak sedikit ditarik ya, kencengin ya. Lagi, ulangi lagi sampai habis bandage-nya. Turun ke paha, bantal lagi. Iya. Nah, sampai habis, mau ditambah boleh, makin tebel, makin nyaman. Mana tuh dia? Nah, bisa kamu tambah lagi, ini taruh di atasnya, dan kita buntel dulu ini untuk ngencengin sebagai kunci ya. Nah, ini anggap udah kunci. Kemudian kita masukkan lagi ke paha dalam. Nah, jadi fungsinya tarikan ini kenapa keluar adalah untuk buka kakinya. Jadi ini ada tarikan keluar, kemudian kita kaitkan ke panggul sisi kiri. Tujuannya untuk ini buka ini. Nanti kelihatan dia kakinya lebih buka daripada yang tadi. Oke, nah. Lagi silangkan nih, silang. Masuk ke paha dalam. Oke, tarikannya nggak usah kenceng-kenceng ya, nanti kalau terlalu kenceng malah aliran darahnya terhambat, nggak begitu lancar. Jadi cukup tarikannya dikit aja, secukupnya. Ya Mas, kayak gini tuh kan ini kalau kata di apotek itu untuk yang di tangan gitu. Kalau yang kaki kan lebih tinggi lagi tuh. Itu bagusnya yang mana sih? Ini atau cukup yang ini, atau pakai yang buat ini, buat kaki itu? Setahu saya hampir sama aja ya. Mungkin yang dimaksud kaki itu lebih lebar dia ya. Lebih tinggi itu. Dia lebih lebar. Lebih lebar ya, lebarnya ya. Jadi tergantung kebutuhan. Misalkan contoh itu pada posisi patah tulang gitu ya, kan harus pakai itu. Kalau yang patah tulang itu orang dewasa ya otomatis harus lebih lebar. Gitu. Tapi kalau untuk anak seperti ini, untuk anak yang masih usia segini itu kan masih kecil. Dan ini juga kita butuhnya nggak selebar ini kita blok semua kan enggak. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Seandainya kok yang pasien kita ini dia tinggi atau lebih panjang pahanya, lebih bagus pakai itu. Berarti pakai ini udah cukup ya? Cukup, pakai ini udah cukup. Nah, ini kita masukkan aja ya. Kita selempitkan di sini. Oke. Sakit nggak Mas Misan? Jangan terlalu lebar ya. Oke, sip. Nah. Sakit nggak? Nggak, Kak? Oke, jadi ya Bunda bisa kelihatan ini dari ketarik loh. Tadi kenapa kok pangkal pertamanya di sini? Karena semakin turun itu bukanya semakin lebar, tarikannya semakin kuat. Kalau di sini semakin lemah. Nah, harapannya ketika kita pangkalnya di sini, tarikannya di sana, tarikannya kita ke sana itu kakinya makin lebar bukanya. Harapannya kayak gitu.
Kalau ini kan elastic band itu kan mulur dia ya, apa namanya? Elastis ya. Namanya juga elastis banded ya. Nah, kita manfaatkan elastisnya itu untuk menarik ini pelan-pelan. Dan itu pun dalam jangka waktu yang lama. Kita pakai ini kan lama. Kalau bisa cuman lepas ketika dia mandi, ganti baju. Selain itu ya kita pakai sampai dia benar-benar hilang rasa nyeri yang dia rasakan pada posisi-posisi yang seperti tadi Bunda jelaskan. Nah, kalau pas posisi yang tadi provokasi nyeri kok sudah nggak dia rasakan, nah itu berarti diindikasikan bahwa dislokasinya sudah kembali atau sudah berkurang. Nah, walaupun seandainya itu sudah nggak sakit lagi, tapi PR-nya seperti stretching, kemudian ganjel di sini, itu wajib tetap dilakukan setiap hari. Gitu, guys. Kita pakaikan lagi celananya. Permisi. Nggak sakit. Mau duduk ya sebentar. Mau duduk boleh. Sekarang duduk udah nggak sakit ya. Udah enak. Pulang sekolah juga gendong langsung. Bisa diceritakan kira-kira butuh berapa lama sampai adik ini dari yang kemarin kesakitan sampai sekarang sudah alhamdulillah sangat-sangat berkurang, bahkan tadi waktu latihan tuh nggak perlu pakai back slap, itu dia sudah mau latihan tanpa sakit, tanpa kesakitan. Kalau dari yang saya rasakan itu berarti 1 bulan persis ini. Kan dari saya konsul ke dokter itu terus sampai hari ini itu 1 bulan itu 24 jam full saya nggak lepas. 24 jam ya? Iya. Ya ikhtiar ya Mas ya. Kecuali mandi ya maksudnya, tapi hitungannya kan 24 jam itu. Terus saya sampai beli double maksudnya buat gonta-ganti ya. Yang saya rasakan banget itu adalah saat Mizan kalau pulang sekolah digendong, itu biasanya dia nangis dan susah banget. Itu udah nggak lagi alhamdulillah. Terus yang kedua kalau pagi-pagi itu kalau waktunya udah crowded banget, kan saya nggak sempet stretching kalau pagi, kalau udah mepet banget itu. Dan itu nggak pakai stretching dia udah oke, mau bisa dibuka. Biasanya harus stretching setengah jam dulu. Ini nggak stretching udah oke. Tapi ya tetap harus stretching ya. Itu karena tadi kemepetan itu. Karena itu. Terus kalau pulang sekolah sih masih agak kaget ya kalau ditaruh. Tapi itu udah nggak ini sih, nggak sekanu kemarin ya. Terus tidur juga udah jarang rewel. Iya. Tapi tetap diikhtiar bareng sama obat juga ya. Iya. Terus juga tiap anak juga ini beda-beda responnya, nggih. Tergantung apa namanya? Tingkat keparahan juga. Betul. Iya. Nah, itu ya ayah Bunda di rumah ya. Jadi apa yang tadi dijelaskan sama Bunda ini sangat betul sekali bahwa kita tidak lepas dari berbagai macam disiplin ilmu, dimana seperti yang tadi disampaikan kita konsultasi sama dokter spesialis saraf anak, kemudian alhamdulillah dapat solusi sehingga bisa memperbaiki kondisi anak kita. Jadi kita tetap harus kolaborasi dengan profesi-profesi yang lain seperti dokter spesialis saraf anak, kemudian alat bantu dengan ortotik prostetik, kemudian dengan terapi bicara, terapi sensor integrasi, ada lagi okupasi terapi ya. Nah, itu harus saling bersinambungan. Terima kasih Bun atas sharingnya, semoga bermanfaat buat ayah bunda di rumah ya. Oke, terima kasih ya Kak Mizan ya. Iya, jawab dong. Terima kasih ya. Iya. Oh, Masya Allah. Dadah dulu sama yang udah di rumah ya. Dadah yang udah di rumah. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy treatment bersama Rumah Edukasi.